Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kesejajaran dan kesebangunan. Saya Dwi Meta Aditya dengan NPM 18111000156 yang akan membahas tentang kesejajaran. Hubungan yang mungkin antara dua garis L dan garis M ada 3 kemungkinan. Seperti gambar ketiga ini, garis L dan garis M berpotongan membentuk satu titik. Sedangkan yang gambar kedua yaitu garis L dan garis M tidak berpotongan. Dan yang ketiga ada garis L dan garis M yang saling berimpit. Kesejajaran dapat dikatakan bila dua garis tidak memiliki titik potong. Pengertian kesejajaran juga dapat diartikan dalam bentuk jarak. Jadi dua garis yang sejajar itu dikatakan akan mempertahankan jaraknya di sepanjang kedua garis tersebut. Maka kedua garis itu tidak akan pernah bertemu atau tidak akan mempunyai titik potong. Berikut adalah contoh dari dua garis sejajar dengan menggunakan konsep jarak. Jadi, garis L dan garis M dihubungkan dengan jarak yaitu D. Biasanya, garis sejajar ditandai dengan garis dua miring seperti ini atau dengan menggunakan tanda panah. Untuk memudahkan orang mengenali apakah garis ini sejajar atau tidak. Berikutnya ada sudut yang berelasi. Sudut yang berelasi adalah sudut yang terkait bila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga atau transversal. Macam-macam sudut yang berelasi yaitu yang pertama ada sudut sehadap, yang kedua yaitu ada sudut dalam berseberangan, dan yang ketiga ada sudut luar berseberangan. Berikut adalah contoh sudut-sudut yang berelasi. Jadi garis T ini garis yang lurus ke bawah dan memotong antara garis L dan garis M, yaitu kedua garis yang sejajar disebut transversal. Transversal ini akan membentuk 8 sudut yang ada di sekitar kedua titik potong. Relasi antara sudut A dan sudut B dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada sudut sehadap. Sudut sehadap terdiri dari sudut A1 dan sudut B1. Di sini A1 dan B1 merupakan sudut sehadap, dan sudut A2 dan sudut B2. Di sini ada sudut A2 dan sudut B2 dan lain sebagainya, sudut A3 dan sudut B3, sudut A4 dan sudut B4. Kemudian yang kedua yaitu ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan mempunyai pasang-pasangan yaitu sudut A2 dan sudut B4. Dapat dilihat di sini ada sudut A2 berseberangan dengan sudut B4. Kemudian ada sudut A3 berseberangan dengan sudut B1. Dan selanjutnya ada sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan mempunyai pasangan yaitu sudut A1 berseberangan luar dengan B3. Sudut A1 berseberangan dengan sudut B3. Kemudian ada sudut A4 berseberangan dengan sudut B2. Sudut A4 berseberangan dengan sudut B2.
Sudut-sudut yang berelasi memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut sehadap adalah sama besar. Yang kedua, bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka sudut-sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Yang ketiga yaitu bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut yang luar berseberangan adalah sama besar. Perbandingan proporsional yaitu tentang kesejajaran bila ada tiga garis sejajar yang memotong dua transversal. Seperti contoh berikut ini. Berikut adalah contoh dari perbandingan proporsional, yaitu tiga garis L, garis M, dan garis N dipotong oleh dua transversal yaitu S dan T. Garis-garis sejajar akan membagi transversal secara proporsional, yaitu akan berlaku PQ per QR sama dengan DE per EF. Selanjutnya yaitu PQ per PR sama dengan DE per DF. Lalu ada QR per PR sama dengan EF per DF. Atau dapat juga dinyatakan sifat berikut ini. Jika tiga garis sejajar memotong dua transversal, maka garis-garis itu membagi transversal dengan proporsional. Berikut adalah contoh soal, yaitu bila PS sama dengan 3 cm dan SR sama dengan 5 cm dan TR sama dengan 4 cm, tentukan QR. Maka W sama dengan 2,4 cm. Karena W sama dengan QT, maka QT sama dengan 4 cm. Selanjutnya kita akan mencari QR. QR sama dengan QT ditambah dengan TR. QT tadi yaitu untuk menjawabnya di sini kita kembangkan gambar ini menjadi seperti ini agar mudah untuk mengetahuinya. TR sama dengan WV dan QT sama dengan UW. Karena PR dan UV merupakan transversal dan tiga ruas garis sejajar RV, SW, dan PU, maka perbandingan proporsionalnya yaitu menjadi UW per WV sama dengan PS per SR. Di sini kita akan mencari UW terlebih dahulu. Karena UW yang akan dicari, maka di sini kita tulis UW per WV. WV sama dengan TR berarti 4 cm. Sama dengan PS tadi 3 cm per SR yaitu 5 cm. Kemudian kita kali silang menjadi UW dikali 5 sama dengan 3 dikali 4. Maka UW sama dengan 12 per 5. Maka UW
sama dengan 2,4 cm. UE sama dengan QT, maka QT sama dengan 2,4 cm. Kita akan mencari QR. QR sama dengan QT plus TR sama dengan 2,4 cm ditambah 4 cm menjadi 6,4 cm. Jadi panjang QR adalah 6,4 cm. Sini yang akan kita cari yaitu QR. QR sama dengan QT ditambah TR. Sama dengan QT tadi 2,4 cm ditambah 4 cm menjadi 6,4 cm. Jadi panjang QR yaitu 6,4 cm. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Nurpolis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dwi Meta tadi, yaitu selanjutnya B. Kesebangunan bangun datar. Secara intuitif, dua bangun datar sebangun bila dua bangun memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya mungkin berbeda. Ada dua aspek yang menentukan apakah dua bangun akan memiliki bentuk yang sama, yaitu ukuran sudut dan perbandingan sisi yang bersesuaian. Istilah sudut atau sisi yang bersesuaian itu muncul sebagai konsekuensi dari adanya korespondensi satu-satu antara titik-titik sudut pada dua bangun datar yang sejenis. Misalkan saja pada segi 4 A, B, C, D dan PQRS. Kita tetapkan korespondensinya. A sama dengan B, B sama dengan Q, C sama dengan R, dan D sama dengan S. Contohnya seperti ini gambarnya ya. Di situ gambarnya pada gambar 4.7 ada bangun datar yang sebangun. Nah, itu contoh yang pada segi 4 tadi ABC dan PQRS. Terus dengan korespondensi ini ada sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A dan sudut P dan sudut B. Dan juga ada sudut Q, sudut C dan R, serta ada sudut D dan sudut S. Nah, di samping itu juga ada sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB, PR, BC, dan RQ, CD, dan QR. Terus ada juga AD dan PS. Nah, keadaan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian akan menentukan apakah dua bangun datar sebangun atau tidak. Selanjutnya ada, tadi ya, dua bangun datar bukan lingkaran sebangun jika ada dua sini ya, pasangan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Contohnya pada dua bangun datar yang sebangun pada gambar sini. Di situ pada gambar 4.8 dua bangun datar yang sebangun. Di sana ada segi 4 panjang, sisi yang bersesuaian juga sebanding. Terus B ada dua bangun datar yang sebangun meskipun sisi bersesuaiannya sebanding. Segi pada gambar ini ya. Pada di sini pada gambar 4.9 ada dua bangun datar yang tidak sebangun. Segi 4 ABCD dan PQRS itu tidak sebangun karena apa? Karena sudut yang bersesuaian tidak sama meskipun sisi yang bersesuaian itu sebanding. Tuh. Terus ada C, dua bangun datar yang tidak sebangun meskipun sudut bersesuaian sama besar. Yaitu pada gambar 4.10
ada dua bangun datar yang tidak sebangun, yaitu persegi dan persegi panjang. Di sini segi 4 ABCD dan PQRS tidak sebangun karena sisi yang bersesuaian tidak sebanding meskipun sudut yang bersesuaiannya sama besar. Tuh. Terus kita tadi penjelasan dari tentang sebangun segitiga persegi, selanjutnya ke sebangunan segitiga. Nah, sebagai salah satu bangun datar, kriteria kesebangunan bangun datar juga berlaku untuk segitiga. Artinya, dua segitiga sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Perhatikan ada dua di sini. Perhatikan ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR yang sudut-sudut bersesuaiannya sama besar pada gambar ini ya. Di situ pada gambar 4.11 dua segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, kemudian kita himpitkan segitiga pertama di atas segitiga kedua sehingga titik A berhimpitan dengan titik P, maka diperoleh seperti ini. Tuh. Di situ segitiganya berhimpitan. Pada gambar 4.11 dua segitiga ABC dan segitiga PQR yang dihimpitkan, yang digabungin itu kan. Jelas bahwa segitiga ACB dan PQR adalah sama besar dan merupakan sudut sehadap dan intervalnya AR. Kan sudut AR-nya karena berhadapan karena dari A sama R-nya sehadapan. Dan disebut dari interversal. Akibatnya BC sama dengan QR. Ya, latihan gambar. Selanjutnya karena BC sama dengan QR dan AR dan PQ merupakan interversal dari dua garis sejajar. Berlaku perbandingan proporsional sebagai berikut. AC per PR sama dengan AB per PB. PQ. Maaf. Dengan cara serupa, dengan menghimpitkan segitiga pertama pada segitiga kedua sehingga B berhimpitan dengan Q, maka diperoleh AB per PR sama dengan CB per QR. Juga dengan cara serupa akan kita peroleh AC per PR sama dengan AB per PQ sama dengan BC per QR. Nah, ini berarti sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Di sini selengkapnya hal ini dinyatakan pada dalil berikut ini ya. Anda juga baca di buku. Dalil yang pertama, jika dua segitiga memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, maka sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding. Konsekuensi dari sifat ini pada kesebangunan segitiga sebagai berikut. Dalilnya, jika dua segitiga memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, maka kedua segitiga itu sebangun. Contohnya seperti ini. Pada gambar 4.11 dua segitiga yang sebangun. Selanjutnya ada juga selanjutnya mengingat bahwa jumlah sudut pada setiap segitiga adalah 180 derajat. Bila pada dua segitiga terdapat dua pasang sudut yang sama besar, sudut ketiganya pun akan sama. Ini berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Akibatnya kedua segitiga itu akan sebangun. Ini apa dirumuskan sebagai berikut. Dalilnya, jika pada dua segitiga ada dua pasang sudut yang sama besar, maka kedua segitiga itu sebangun. Contohnya seperti ini. Pada gambar 4.12, dua segitiga yang sebangun dua pasang sudutnya sama besar.
Ya kan? Di sana udah ada garisnya kan, dilingkarin. Sudut A sama besar dengan sudut P. Sudut C sama besar dengan sudut R. Tuh. Seperti telah terungkap di atas, ternyata kesebangunan dua segitiga itu cukup dilihat dari besarnya sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, pembahasan selanjutnya akan menunjukkan bahwa kesebangunan segitiga bisa juga cukup dilihat dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Hal ini dinyatakan dalam beberapa sifat. Pada sifat berikut ini. Dalilnya, jika dua buah segitiga memiliki sisi-sisi yang bersesuaian yang sebanding, maka sudut-sudut bersesuaiannya akan sama besar. Dalil lagi, jika dua buah segitiga memiliki sisi-sisi bersesuaian yang sebanding, maka kedua segitiga itu sebangun. Ya, pada gambar ini ada pada gambar 4.13, dua segitiga yang sebangun sisi yang bersesuaian sebanding yang dijelaskan di atas tadi, yang dijelaskan pada dalil tadi. Dalil yang terakhir di sini, jika dua segitiga memiliki dua pasang sisi sebanding dan sudut-sudut yang diapit oleh kedua sisi itu sama besar, maka kedua segitiga itu sebangun. Nih pada gambar 4.13, dua segitiga sebangun memiliki dua pasang sisi sebanding dan sudut-sudut yang diapit oleh kedua sisi itu sama besar. Itu kan udah ada apa yang dilingkarin tuh, sudut A dan sudut P itu sama besar. Jadi dan yang lainnya sama besar. Sudutnya sama, itu sisi-sisinya sebanding dan sudutnya juga diapit oleh itu sama besar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ririn, NPM 1811100184. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu tentang kesejajaran dan kesebangunan. Baik, materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang penerapan kesebangunan dalam kehidupan. Nah, apa aja sih penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari itu? Nah, contohnya yaitu untuk penentuan jarak atau tinggi secara tidak langsung. Nah, karena yang saya jelaskan di sini mengenai penerapan kesebangunan dalam kehidupan, maka saya akan menjelaskan contoh-contohnya saja. Contohnya yaitu soal seperti pada siang hari yang cerah, satu regu pramuka mendapatkan tugas menghitung tinggi sebuah tiang tanpa harus memanjat. Mula-mula diambil sebatang tongkat yang panjangnya 160 cm. Kemudian tongkat tersebut didirikan tegak lurus di atas tanah rata. Nah, anggota pramuka yang lain menghitung panjang bayangan tiang dan panjang bayangan tongkat. Ternyata panjang tiang 375 cm dan panjang bayangan tongkat 80 cm. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah tentukan tinggi tiangnya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan tinggi tiang. Baik, langsung saja di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara menentukan tinggi tiang dari soal yang tadi. Nah, tadi kan sudah ditentukan, sudah diketahui maksudnya tinggi bayangannya itu 375 cm. Nah, sedangkan tinggi tongkatnya 160 cm. Lalu bayangannya 80 cm. Nah, yang ditanya sekarang hanya ini tingginya berapa. Nah, caranya yaitu H per 375 sama dengan 160 ini 160 per 80. Jadi H sama dengan
375 dikali 2. Jadi H-nya sama dengan 750. Jadi H-nya sekarang udah diketahui, H ini tingginya yaitu 750. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu untuk menentukan lebar sungai yang arusnya deras, satu regu pramuka telah menyelesaikan sketsa seperti gambar di bawah ini. Nah, sketsanya seperti ini. Nah, di sini yang ditanya yaitu tentukan lebar sungai. Nah, di sini yang belum diketahui, yang ditanyakan yaitu lebar sungainya. Nah, misalkan lebar sungainya HM. Perhatikan bahwa segitiga ABE, segitiga ABE ini sama dengan segitiga CDE. Mana segitiga CDE? Segitiga CDE ini. Nah, karena sudut EAB sama dengan sudut ECD, sudut ABE sama dengan sudut CDE, sudut AEB sama dengan sudut CED. Nah, akibatnya sisi-sisi bersesuaian sebanding sehingga EC per EA sama dengan CD per AB. Nah, EC sama dengan EA ED per EB. Nah, jadinya H sama dengan dalam kurung H tambah 3. H sama dengan tinggi yang belum diketahui, H tinggi yang belum diketahui. Nah, ini H yang belum diketahui. Nah, 3 ini dapat dari mana? 3 ini dari ini. Nah, 4/6, 4 dari mana? 4 dari sini dan 6 dari sini. Nah, ini ya. Jadi H sama dengan 2/3 H ditambah 4. Nah, 1/3 H sama dengan 4. H sama dengan 12. H sama dengan 12. Nah, jadi lebar sungainya sama dengan 12 cm. Jadi sudah diketahui berapa lebar sungai ini. Melalui sketsa ini lebarnya yaitu 12 cm melalui cara-cara yang sudah dijelaskan di sini. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.